memberikan ruang yang sebaik mungkin untuk karya-karya yang bentuknya tiga dimensi ya, patung trimatra jadi patung atau instalasi di luar ruang ya, karena cocoknya memang ada banyak karya yang sepantasnya memang di luar ruang. Bertemu dengan pelataran, tempatnya cocok, visi-misinya kayaknya langsung nyambung. Jadilah kerjasama sejak 2022 awal, jadi masih berbau pandemi. Selain tentu saja karena pandemi itu hampir semua kegiatan di dalam ruang intinya dilarang, kita mencoba tetap mengadakan kegiatan seni rupa, tapi sebagian besarnya memang aktivitasnya di luar ruang. Dari situ tuh dapat izinnya itu kemudian bisa berjalan. Kami membayangkan hanya sekali karena memang semacam menanggapi situasi pandemi, karena Arjakarta sendiri sudah punya acara Arjakarta yang internasional affair yang berlangsung secara berkala setiap tahun. Kami inginnya kembali konsentrasi hanya pada satu acara, tapi kemudian ternyata rekan-rekan seniman, galeri peserta, kolektor, pengunjung umum menganggap bahwa acara ini mempunyai suasana, mempunyai pengalaman mereka di sini berbeda dengan ketika mereka mengunjungi Arjakarta yang internasional art fair. Karena itulah kemudian di 2023 juga bertemu lagi dengan pihak pelataran, mereka juga bilang ya silahkan kalau mau diteruskan. Kurang lebih begitulah kira-kiranya berjalan sampai sekarang masuk ke tahun ketiga. Sambil acara kami yang internasional art fair itu tetap berlangsung. Tahun lalu sebelumnya kami memang di JCC, tapi sejak tahun lalu kami sudah di JI Expo. Tahun ini juga akan di JI Expo Oktober. Kalau untuk karya seninya sendiri, tahun ini ada tema baru yang diangkat atau? Sebenarnya karya tidak ada secara khusus kami mengarahkan pada tema itu nggak ada. Saya kira teman-teman seniman dan juga galeri yang mengusulkan karya mungkin punya pengalaman dan persepsi mereka sendiri bahwa Arjakarta Gardens itu cocoknya untuk menampilkan karya seperti apa. Saya juga baru belakangan menyadari bahwa hampir separuh karya yang tampil di luar ruang, patung di luar ruang ternyata ada hubungannya dengan binatang. Jadi ya buat saya itu sebuah kebetulan yang menyenangkan gitu. Kayaknya pantas gitu, pas. Sebenarnya arahan dari kami enggak sampai segitu. Bebas sebenarnya, kami membebaskan membawa karya. Yang penting karakteristik fisiknya itu memang harus bisa di luar ruang. Jadi Anda tidak bisa membawa karya yang bahannya misalnya terbuat dari bahan tertentu dan tidak tahan terhadap cahaya matahari atau air hujan. Atau itu kan bukan, ya katakanlah karya semacam itu tentu saja tidak cocok untuk masuk sebagai untuk karya yang kita tampilkan di luar ruangan. Sesederhana itu sebenarnya batas, kalau dianggap itu batasan. Yang lain sama persis, yang buat yang pernah datang sebelum-sebelumnya, tendanya hanya 2, tenda utama hanya bisa memuat kurang lebih 20-23 galeri. Prioritas kita memang galeri-galeri Indonesia, sehingga acara ini bisa benar-benar jadi platform, jadi pelantar buat seniman Indonesia juga. Jadi ya itu kurang lebih. Kalaupun ada galeri yang asalnya dari Singapura, misalnya Arah Agenda atau Gajah Galeri, itu juga karena mereka bekerja sama dengan seniman Indonesia dan juga ruang galeri mereka juga sudah ada di Jakarta. Karena itu mereka bisa ikut Jakarta Gardens. Total? Oh, kalau seniman saya belum bisa memastikan sampai akhir acara, karena untuk acara Arjakarta Gardens galeri itu bisa kami izinkan untuk merotasi karya, mengganti-ganti karya itu hampir setiap hari. Jadi nanti jam 9 pengunjung sudah acara hari ini selesai, mereka bisa mengganti bebas aja. Jadi jumlahnya bisa besar sekali. Anggap aja kalau 23 galeri tahun ini katakanlah membawa 5 nama seniman, kan sudah 100 lebih ya, berarti nama seniman kemungkinan
tapi besar kemungkinan lebih melampaui itu. Begitu juga dengan jumlah karya. Bayangkan kalau satu seniman membuat 3 atau sampai 5 karya aja, ya kan seratusan seniman, artinya sudah ada 350-an karya. Jadi ya kurang lebih gitu. Kalau pastinya saya nggak bisa menentukan. Sore ini ada galeri A, galeri B yang bilang, oh mau ganti separuh, oh mau ganti semua. Saya nggak bisa. Pak, harga transaksi